Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zulkarnain dengan NIM C0D01947 dari Prodi D3 Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 memuat aturan tentang bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini akan timbul ketika wajib pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu: yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Besarnya angsuran PPh pasal 25 secara umum. Penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar, yang bukan merupakan hasil merger atau likuidas atau perubahan bentuk badan usaha dari wajib pajak badan yang sebelumnya sudah ada, adalah nihil. Pasal 25 yang harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Mekanisme pengkreditan pajak. Mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkan atas perolehan barang dan jasa dengan pajak keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang. Prinsip pengkreditan pajak ini diatur dalam pasal 9 UU PPN. Pada dasarnya, mekanisme pengkreditan PPN memiliki konsep yang sederhana. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai BKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan yang dapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kelima, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada UU nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPNB pasal 13 ayat 5 atau 9. Yang keenam, pajak masukan yang dapat dikreditkan telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.